Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rehania dengan NPM 22011030100072. Yang saya hormati Ibu Nita Erika, SEAKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan mempresentasikan jasa akuntan, tren, dan isu. Baik, sebelumnya di bab 1 sudah dijelaskan layanan yang dapat diberikan oleh KAP atau kantor akuntan publik, diantaranya adalah jasa asurans dan non-asurans, serta membandingkannya dengan KJA atau kantor jasa akuntan yang hanya boleh memberikan jasa non-asurans. Selanjutnya di bab ini akan membahas tren global layanan audit dan non-audit oleh 100 KAP terbesar di dunia. Sebagai pembanding bagi mahasiswa yang meneliti praktik KAP dan KJA di Indonesia. Selain itu, dibahas pula isu di negara maju terkait potensi gangguan independensi auditor jika KAP memberikan jasa non-audit kepada klien auditnya. Selanjutnya, tren jasa KAP. Nah, layanan apa saja yang telah dan berpotensi diberikan oleh KAP di tingkat global dan internasional? Pada grafik 49-1 yang berjudul Top Niche Service, menampilkan tren layanan yang sedang populer dan memiliki pangsa pasar khusus. Berdasarkan hasil survei terhadap 77 KAP yang menjadi responden dalam riset oleh Accounting Today. Persentase dalam grafik 49-1 ini menunjukkan persentase KAP di antara 77 responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche yang bersangkutan. Sebagai contoh, berikut 10 market niche terbesar adalah untuk jasa, di antaranya yang di atas 80% ada yang pertama, international tax, kedua, business valuation, dan ketiga, state and local tax. Sisanya di atas 60% sampai lebih kecil dari 80% ada yang pertama ad service, yang kedua litigation support, yang ketiga estate or trust or gift tax planning, yang keempat industry specialization, yang kelima mergers and acquisition, yang keenam forensic or fraud, dan yang terakhir non-profit organization. Jika kita bandingkan dengan 100 KAP terbesar yang ada di dunia pada tahun 2014, khususnya kolom fee split yang menunjukkan proporsi pendapatan dari 4 jenis jasa, diantaranya A&A, Tax, Mass, and Others. Pada tabel 49-1, yaitu fee split 10 KAP terbesar dalam persentase, bisa kita lihat salah satunya kantor akuntan publik, yang pertama Deloitte. Ini persentase A&A-nya sebesar 31%, Tax 18%, Mass 46%, dan lain-lain 5%. Sementara pada tabel 49-2, fee split 10 KAP terbesar dalam jutaan US dollar. Bisa kita lihat pada kantor akuntan publik Deloitte, total revenue sebesar 13.894 juta, A&A sebesar 4.307,14 juta, Tax sebesar 2.500,92 juta, Mass sebesar 6.391,24 juta, dan lain-lain sebesar 694,70 juta. Baik, selanjutnya isu dalam pemberian jasa akuntan kepada LSEG. LSEG atau London Stock Exchange Group ini merupakan kelompok bursa internasional hasil penggabungan LSI dengan Borsa Italiana. LSEG ini sendiri lahir pada Oktober 2007. Kebijakan LSEG terkait jasa akuntan publik mencerminkan tren global pasca Sarbanes-Oxley Act 2002. Kepatuhan auditor eksternal, yaitu auditor wajib mematuhi International Standards on Auditing dan UK Ethical Standard 1 Revised, Integrity, Objectivity, and Independence. LSEG ingin mencegah risiko material yang bisa menyebabkan keterlambatan atau kegagalan memperoleh laporan keuangan yang diaudit atau statutory accounts. Selanjutnya, klasifikasi jasa non-audit oleh LSEG. Tujuan kebijakan yaitu menjaga independensi auditor eksternal dari pengaruh jasa non-audit.
Kategori jasa non-audit diantaranya yang pertama ada sejalan atau wholly compatible, yaitu tidak mengganggu independensi. Yang kedua, berpotensi tidak sejalan atau potentially incompatible, yaitu perlu pertimbangan kasus per kasus. Dan yang terakhir, tidak sejalan atau wholly incompatible, yaitu dapat mengganggu independensi auditor. Contoh jasa yang sejalan diantaranya yang pertama pelaporan independen, yang kedua pelaporan keuangan terkait merger atau akuisisi, yang ketiga konsultasi akuntansi dan pengendalian internal, dan yang terakhir jasa yang diizinkan hukum dan ansurans independen. Baik, selanjutnya jasa yang berpotensi tidak sejalan. Perlu pertimbangan kasus per kasus. Beberapa jasa non-audit dinilai mungkin mengganggu independensi auditor, tergantung konteks dan pelaksanaannya. Contoh jasa diantaranya yang pertama layanan pajak, termasuk uji kepatuhan dan perencanaan pajak. Yang kedua, jasa pensiun dan aktuaria. Yang ketiga, due diligence review. Yang keempat, konsultasi bidang perbendaharaan atau treasury advisory. Yang kelima, jasa hukum atau legal service. Yang keenam, pekerjaan ahli independen atau independent expert work. Dan yang terakhir, jasa lainnya yang tidak termasuk kategori sejalan atau tidak sejalan sepenuhnya. Selanjutnya, contoh jasa potensial yang perlu dievaluasi. Jasa yang mungkin mengganggu independensi auditor diantaranya yang pertama, accounting or bookkeeping service. Yang kedua, audit internal. Yang ketiga, rekrutmen dan remunerasi pimpinan. Yang keempat, penilaian atau valuation yang berdampak material. Yang kelima, penilaian aktuaria kecuali dampaknya tidak material. Yang keenam, keterlibatan KAP atau partner dalam fungsi pengambilan keputusan. Yang ketujuh, jasa terkait bursa yang memengaruhi audit judgment. Yang kedelapan, desain atau implementasi sistem keuangan penting. Yang kesembilan, promosi atau penjaminan saham. Dan yang terakhir, hubungan kepentingan bersama, termasuk fee berbasis kesuksesan. Selanjutnya, catatan akhir yang pertama, grafik 49 strip 1, ini diambil dari tulisan Danili yang berjudul International Tax Work in Demand. Dalam 2014 Top 100 Firms, a Supplement to Accounting Today, halaman 12. Selanjutnya, tabel 49 strip 1 diambil dari 2014 Top 100 Firms yang dikutip secara lengkap di bab 1. Tabel 49 strip 2 dihitung kembali dari 2014 Top 100 Firms. Yang ketiga, London Stock Exchange Group Audit and Non-Audit Service Supplied by Audit Firms. Dan yang terakhir, pengelompokan jasa-jasa ke dalam 3 kategori, yaitu compatible, potentially compatible, dan incompatible. Sesuai dengan pendekatan dalam APB Ethical Standard 5 yang direvisi pada Desember 2010 dan dimutakhirkan pada Desember 2011. Ini berjudul Non-Audit Service Provide to Audit Clients. ICAEW Guidance for Audit Committee, the EC Recommendation on Statutory Auditors, Independence, dan Kebijakan Internal PricewaterhouseCoopers. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah tren global menunjukkan bahwa kantor akuntan terbesar semakin mengembangkan jasa konsultasi dan layanan khusus seperti pajak internasional, penilaian aset, dan merger dan akuisisi. Namun, pemberian jasa non-audit harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai standar etika untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor. Jasa yang berpotensi mengganggu independensi diklasifikasikan menjadi yang berpotensi tidak sejalan dan yang sepenuhnya tidak sejalan, sehingga memerlukan pertimbangan kasus per kasus. Kebijakan dan pengelolaan jasa ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik dan integritas proses audit tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.